Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berjudul Kepala Ayam di Teras. Pertanda bahwa kau sudah disantet. Malam itu, angin di desa Kedung Jati terasa lebih tajam dari biasanya. Pepohonan bambu di belakang rumah Mas Darto berayun pelan, menggesek satu sama lain, seperti sedang berbisik tentang sesuatu yang tak boleh didengar manusia. Mas Darto, seorang peternak ayam kampung, sedang duduk di serambi rumahnya. Ia baru saja selesai menyapu lantai tanah pekarangan dan menutup kandang ayam. Istrinya, Mbok Rini, sedang menyiapkan air hangat untuk mandi. Mereka pasangan sederhana, rajin, tak neko-neko, dan cukup disegani warga. Namun sejak 2 minggu terakhir, ada sesuatu yang ganjil. Setiap pagi, tepat saat ayam pertama kali berkokok, Mas Darto selalu menemukan seonggok kepala ayam di atas teras rumahnya, berdarah segar, masih hangat, dan matanya terbuka seolah masih menatap langit. Awalnya, ia mengira itu ulah musang, tapi anehnya, kepala itu selalu berada tepat di tengah teras, di atas sapu lidi yang disandarkan di dinding, bukan di halaman, bukan di kandang, tapi di sana, rapi, seperti ditaruh dengan sengaja. Pagi itu, kepala ayam yang ketiga ditemukan. "Toh, ini bukan ayamku," gumam Darto sambil memungut kepala ayam itu dengan daun pisang. Tidak ada bekas cakaran atau gigitan. Lehernya putus bersih, seperti dipotong dengan pisau yang sangat tajam. Mbok Rini menatapnya dengan ragu. "Mas, ini nggak wajar. 3 hari berturut-turut. Apa jangan-jangan ada yang nggak suka sama kita?" Mas Darto hanya menggeleng, berusaha keras untuk tidak mengaitkan kejadian itu dengan hal mistis. Tapi diam-diam, ia merasa dadanya berat dan tidurnya beberapa malam terakhir selalu diganggu mimpi buruk. Pada malam keempat, Darto memutuskan untuk berjaga. Ia duduk di pojok teras, hanya ditemani lampu minyak dan segelas kopi. Udara malam itu terasa pengap, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Tak lama kemudian, jam menunjukkan jam 2:33 dini hari. Darto yang hampir terlelap tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki di luar pagar rumahnya. Krek, krek, langkah itu pelan, menyeret, seperti seseorang yang sedang pincang atau membawa beban berat. Ia menajamkan pendengaran, mencoba melihat dari balik bayang-bayang pohon mangga. Lalu, ia melihatnya, sosok berjubah hitam, membungkuk, dengan wajah tertutup kain putih. Di tangannya tergenggam sesuatu. Seekor ayam hidup. Ayam itu tak berkutik, seolah sudah lumpuh oleh ketakutan. Sosok itu berhenti, tepat di depan pagar bambu. Lalu dengan gerakan cepat seperti kilat, ia memotong leher ayam itu. CHRA, darah muncrat mengenai tanah. Lalu tanpa suara, sosok itu berjalan menuju teras. Darto ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Badannya seperti tertindih beban tak terlihat. Sosok itu mendekat dan meletakkan kepala ayam berdarah itu di tengah teras, tepat di atas sapu lidi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tanpa menoleh, sosok itu pun menghilang ke arah kebun belakang. Pagi harinya, tubuh Darto ditemukan oleh Mbok Rini, tergeletak di teras dalam posisi aneh, seperti orang sujud yang tak bisa bangun. Wajahnya pucat, dan dari hidungnya mengalir darah kental berwarna kehitaman. Dan di hadapannya, masih ada kepala ayam yang sama. Kali ini, dengan lidah menjulur panjang dan mata menghitam seperti arang terbakar. Sejak pagi itu, Mas Darto tak pernah benar-benar sadar. Tubuhnya memang masih bernapas, tapi jiwanya seperti tersesat di tempat yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Ia hanya terbaring lemas di depan bambu. Matanya terbuka setengah, menatap langit-langit rumah yang menghitam seperti terbakar jelaga. Mbok Rini sudah memanggil mantri, bahkan dukun pijat urut dari desa tetangga, semua angkat tangan. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa tubuh Darto terasa dingin seperti mayat, tapi jantungnya masih berdetak. Yang lebih aneh, setiap malam, tubuhnya mulai menggeliat aneh. Tangan dan kaki bergerak seperti dikendalikan tali tak kasat mata. Mulutnya terkunci rapat,
tapi kadang menggumam sesuatu. Bahasa yang tidak dikenali, bukan Jawa, bukan Arab, bahkan bukan suara manusia. Mbok Rini yang sudah tak tahan, akhirnya nekat mendatangi rumah Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang dulu sempat menghilang bertahun-tahun. Lalu kembali dengan rambut yang seluruhnya memutih dan mata yang selalu tertutup. Mbah Wiryo mendengar dengan tenang. Ia tidak menyela, tidak mengangguk, hanya mendengarkan. Setelah Mbok Rini selesai, ia membuka mulutnya pelan. Suamimu sudah dibuka jalannya. Santet itu bukan sekadar kutukan, itu jalan yang dibuka agar roh jahat bisa tinggal di tubuhnya. Mbah Wiryo menghela napas. Bisa, tapi tidak mudah. Kau harus tahu siapa yang mengirim. Karena santet tidak akan menempel kalau tak ada pintu yang dibuka dari dalam rumah kalian sendiri. Malam itu, Mbok Rini pulang membawa seikat daun kelor, sepotong besi, paku kuno, dan 3 lembar kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Ia mengikuti petunjuk Mbah Wiryo. Taburkan air kelor di sekeliling rumah, tancapkan paku ke ambang pintu, dan letakkan lembar pertama di bawah bantal Mas Darto. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika tubuh Darto mulai menggeliat lagi. Tapi kali ini, matanya terbuka lebar. Ia bangkit perlahan, seperti bangka yang diangkat tali. Lehernya bergerak patah-patah. Ia berdiri, berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata. Mbok Rini yang terbangun langsung mengejarnya. "Mas, mau kemana?" Tapi Darto tak menjawab. Kakinya telanjang, langkahnya mengarah ke sumur belakang rumah. Sampai di sana, ia berhenti. Kepalanya menengadah ke langit. Lalu mulai tertawa kecil. Suara yang bukan suaranya. Tawa yang dalam, seperti keluar dari kerongkongan hewan yang disiksa. Lalu, dari dalam sumur, terdengar bunyi gemericik air. Tapi airnya tak beriak. Yang muncul perlahan adalah kepala ayam. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan kepala ayam, mengambang seperti bunga teratai busuk, perlahan mengitari permukaan air sumur. Mata-mata mereka terbuka, lidah-lidah mereka menjulur, seolah menatap langsung ke arah Darto yang kini berdiri di pinggir sumur, dengan mata hitam legam dan kulit wajah yang mulai mengelupas seperti sisik ayam mati. Mbok Rini menjerit, tapi jeritannya lenyap ditelan angin, karena seluruh desa Kedung Jati tiba-tiba senyap. Tak ada ayam berkokok, tak ada jangkrik, tak ada suara manusia. Malam itu, Mbok Rini hanya bisa berdiri membeku di belakang Mas Darto, menyaksikan suaminya menatap sumur yang kini dipenuhi puluhan kepala ayam mengambang. Air di dalamnya tak lagi jernih, warnanya hitam pekat seperti oli, dengan aroma amis yang menusuk tajam ke hidung. Tawa yang keluar dari mulut Mas Darto masih terdengar, namun kini bercampur dengan suara-suara lain, seperti rintihan dan erangan dari banyak mulut yang tak terlihat. Tubuh Darto mulai menegang, dan dari kulit lehernya muncul garis-garis merah yang membentuk pola tak dikenal. Seolah-olah tubuhnya mulai dipersiapkan sebagai wadah sepenuhnya. Mbok Rini menggenggam tasbih yang dibawanya dengan tangan gemetar, membaca ayat kursi dengan suara terbata. Tiba-tiba, seluruh kepala ayam di sumur itu tenggelam serempak, sunyi, senyap. Lalu terdengar bunyi GRO, K, keras seperti tenggorokan yang diremas. Darto ambruk ke tanah. Mbok Rini berlari menghampiri, menangis, tapi tubuh Darto kini panas, sangat panas. Dan dari mulutnya keluar suara serak lirih. Dia tak pernah memaafkanku, Rini. Dia masih di balik pagar. Keesokan paginya, Mbok Rini kembali ke rumah Mbah Wiryo. Ia menceritakan semuanya, terutama kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Darto. Dia masih di balik pagar. Mbah Wiryo hanya menunduk. Lalu ia berkata, "Bukan pagar rumahmu, tapi pagar batinmu. Ada dendam lama yang belum selesai. Kau harus menelisik siapa yang pernah sakit hati dan tak pernah berani menatap kalian sejak Darto sakit." Mbok Rini terdiam. Ia mulai mengingat siapa saja yang pernah dekat lalu menjauh. Satu nama muncul di pikirannya. Bu Sarti, tetangga sebelah rumah.
janda tua yang dulu sering meminjam uang pada Darto. Beberapa tahun lalu, ia berselisih paham soal batas tanah warisan. Sejak itu, Bu Sarti tak pernah lagi menyapa. Bahkan, ketika Darto mulai sakit, Bu Sarti tak pernah datang menjenguk. Bahkan tak menoleh sekalipun saat mereka berpapasan di jalan. Malam itu, dengan hati gelisah, Mbok Rini memberanikan diri mengintip ke halaman rumah Bu Sarti dari balik semak-semak. Ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Sebuah kandang ayam kecil, terbuat dari tulang, bukan kayu, bukan bambu, tapi dari tulang ayam yang dikeringkan, disusun rapi melingkar. Di dalamnya, seekor ayam hitam besar tidak bergerak, matanya putih seluruhnya, dan di paruhnya tergantung jimat anyaman dari rambut manusia. Mbok Rini mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Krak, pintu rumah Bu Sarti langsung terbuka. Dari balik pintu, tampak siluet perempuan tua berkerudung lusuh, berdiri membungkuk, menatap langsung ke arah semak tempat Mbok Rini bersembunyi. Matanya merah, dan di tangan kanannya, ia menggenggam kepala ayam. Mbok Rini ingin berlari, berteriak, atau sekadar menutup mata, tapi tubuhnya seperti terkunci. Mata Bu Sarti yang merah itu menembus semat, menatapnya seolah tahu sejak awal ia bersembunyi di sana. Sambil membawa kepala ayam, Bu Sarti melangkah mendekat dengan langkah terseret. Mulutnya bergumam pelan, tapi setiap gumaman terasa seperti tusukan dingin di kulit Mbok Rini. Mbok Rini langsung bangkit dan lari sekuat tenaga pulang ke rumah. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, tapi pikirannya penuh tanya. Apa maksud Bu Sarti? Sesampainya di rumah, Darto masih dalam keadaan setengah sadar. Matanya terbuka tapi kosong, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tak terlihat orang lain. Mbok Rini mengguncangnya pelan, lalu menyebutkan nama Bu Sarti. Saat itu pula, tubuh Darto kejang, lehernya menegang, lalu dari mulutnya keluar suara. Bukan suara Mas Darto, aku sudah kubur dia hidup-hidup di ladang belakang. Dia adikku, dia satu-satunya yang tahu. Mbok Rini terhenyak. Ia menatap suaminya, lekat-lekat. Adikmu, siapa Mas? Tapi tubuh Darto terkulai. Suaranya hilang, napasnya berat, dan peluh dingin membanjiri wajahnya. Keesokan harinya, Mbok Rini kembali menemui Mbah Wiryo. Ia menceritakan semua, termasuk tentang Bu Sarti dan suara-suara aneh dari mulut Darto. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ini bukan sekadar santet biasa, Mbok. Ini adalah balik dendam berdarah. Dan dendam seperti ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari luka lama yang dibungkam terlalu dalam. Lewat petunjuk Mbah Wiryo, mereka pun menggali kembali masa lalu Darto. Mbok Rini menghubungi kakak tertua Darto yang tinggal di desa seberang. Dulu, Darto punya seorang adik tiri perempuan, namanya Laras. Ia anak dari istri kedua ayah Darto. Saat orang tuanya meninggal, Laras ikut tinggal bersama Darto dan saudara-saudaranya. Tapi Laras tak pernah benar-benar dianggap keluarga. Ia sering dikucilkan, dituduh pembawa sial, dan terakhir dituduh mencuri gelang emas milik istri Darto. Waktu itu, Darto murka. Ia mengusir Laras malam-malam saat hujan deras turun. Sejak malam itu, Laras hilang. Orang-orang mengira ia minggat ke kota. Tapi rumor gelap mengatakan, Laras tak pernah keluar dari desa itu. Seseorang pernah melihat Darto tengah malam di ladang belakang, menggali tanah. Mbok Rini kembali ke rumah dengan langkah berat di belakang rumah. Di ladang yang jarang disentuh itu, ia berdiri sendirian. Angin sore menggerakkan ilalang perlahan. Tanpa sadar, ia berjalan ke tengah ladang, hingga kakinya terantuk sebuah batu nisan kecil ditutup semak. Di sana tertulis samar-samar dengan arang yang sudah hampir hilang, "Laras, maafkan aku." Mbok Rini menangis terisak, bukan karena takut, tapi karena suaminya ternyata memendam sesuatu yang lebih mengerikan dari santet, dosa besar yang tak pernah diakui, bahkan di depan istrinya sendiri. Dan malam itu, Mas Darto menghilang dari tempat tidurnya. Tak ada jejak, tak ada darah,
tak ada suara, kecuali satu hal. Di teras rumah, kembali muncul satu kepala ayam. Kali ini bukan sembarangan. Kepala ayam itu dipaku ke pintu rumah, dan di bawahnya ada secarik kain putih, bertuliskan, darah. Satu jiwa harus dibayar dengan satu darah. Pagi itu, seluruh desa Kedung Jati gempar. Bukan karena suara gonggongan anjing atau jeritan, tapi karena sesuatu yang tergeletak di depan rumah keluarga Darto. Sebuah kepala ayam masih segar, namun bagian matanya dicungkil. Paruhnya terbuka seperti hendak menjerit, dan di antara bulu-bulunya tertancap paku karatan. Di bawahnya, secarik kain putih bertuliskan darah. Satu jiwa harus dibayar dengan satu darah. Mbok Rini nyaris tak bisa berdiri ketika melihatnya. Ia tahu ini bukan sembarang ancaman. Ini adalah peringatan terakhir, karena malam sebelumnya, tubuh Darto menghilang tanpa suara, tanpa jejak, hanya meninggalkan sisa keringat dingin di bantal dan selembar nisan kecil di ladang. Mbah Wiryo datang tak lama setelah kabar itu tersebar. Dengan wajah lebih tegang dari biasanya, ia berkata dengan suara rendah, "Ini sudah masuk fase ketiga santet. Kepala ayam ke-13 adalah pertanda bahwa roh yang dipanggil telah menyatu penuh. Jika tak dihentikan sebelum tengah malam nanti, suamimu tidak akan bisa kembali." Mbok Rini terpaku. "Jadi Mas Darto masih bisa diselamatkan?" "Bisa," jawab Mbah Wiryo. "Tapi kau harus berani mengorbankan sesuatu. Darahmu sendiri atau rahasia yang paling kau sembunyikan. Karena santet tidak hanya menempel pada orang berdosa, tapi juga pada mereka yang menutupi kebenaran." Menjelang malam, desa kembali sepi. Langit mendung, tapi tak turun hujan. Angin dingin menerpa daun pisang hingga terdengar seperti bisikan manusia. Mbok Rini, dengan sisa keberanian yang ia punya, menyiapkan semua yang diperintahkan Mbah Wiryo: kelapa ijo, kendi air sungai, kain kafan bekas orang meninggal, dan satu potong rambutnya sendiri yang diikat dengan benang merah. Ritual dimulai pukul 11 malam. Di tengah ladang belakang rumah di tempat nisan laras berada, Mbah Wiryo menggambar lingkaran tanah dengan darah ayam, menancapkan 13 lilin di sekelilingnya, dan membacakan mantra dengan bahasa yang tak dimengerti siapapun. Mbok Rini berdiri di tengah lingkaran itu, menggenggam seikat rambutnya sendiri, sementara kendi berisi air sungai diletakkan di kakinya. Tiba-tiba, angin berhenti, suara jangkrik lenyap, dan dari arah pohon pisang terdengar suara langkah kaki. Lambat, berat, menyeret. Dari balik bayang-bayang, muncullah Mas Darto. Tapi bukan seperti dirinya yang dulu. Wajahnya penuh luka, kulitnya mengelupas seperti sisik ayam, matanya hitam seluruhnya, dan dari mulutnya menetes darah yang mengalir terus seperti keran bocor. Ia tak berkata, hanya menatap Mbok Rini dan menangis. Tapi air mata itu bukan bening, itu darah. Di saat itulah, dari langit yang gelap, terdengar suara ayam berkokok bukan satu, tapi 12 kali. Cepat, berurutan, dan setelah kokokan terakhir, lilin ke-13 padam sendiri. Mbah Wiryo berteriak, "Cepat, pecahkan kendi, dan sebutkan namanya. Jangan bohong, atau darahmu yang akan dipanggil." Mbok Rini menggenggam kendi. Suaranya bergetar. "Namaku Rini, Aku yang menuduh Laras mencuri." Ia menjatuhkan kendi ke tanah. Pecahannya melompat ke segala arah. Airnya meresap cepat ke tanah. Dan tanah di bawah nisan Laras mulai bergetar. Suara gemuruh kecil muncul dari dalam bumi. Diiringi jeritan bukan dari mulut manusia, tapi dari suara yang terdengar seperti ayam disembelih hidup-hidup. Mas Darto mengangkat tangan. Perlahan, matanya kembali putihnya muncul. Luka di wajahnya menyusut. Ia berlutut, lalu pingsan tepat di pangkuan Mbok Rini. Tapi sebelum tubuhnya benar-benar lemas, ia sempat berbisik. Dia belum puas, karena ada yang belum dikubur. Tubuh Darto tergeletak lemas di pangkuan Mbok Rini. Napasnya kembali, tapi pendek dan berat. Di balik kelopak matanya yang tertutup, bola mata itu bergerak cepat.
seolah sedang melihat sesuatu yang hanya ada di dunia lain. Dia belum puas, karena ada yang belum dikubur. Kata-kata terakhir itu terus terngiang di telinga Mbok Rini. Malam itu, Mbah Wiryo mengantar mereka kembali ke rumah. Langit tetap gelap, meski jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sesampainya di beranda rumah, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang menggantung di daun pintu. Sepasang kaki ayam tergantung dengan tali rambut manusia. Mbah Wiryo terdiam lama. Kepala ayam sudah selesai, ucapnya pelan. Tapi ini adalah sisa tubuh yang belum diterima tanah. Santet seperti ini tidak akan benar-benar lepas sebelum kau menuntaskan semua yang dulu dikubur secara paksa. Mbok Rini akhirnya paham, bukan hanya Laras yang menderita. Ada bagian dari dirinya yang ikut membiarkan semuanya terjadi. Ia kembali ke ladang di pagi hari, kali ini sendiri. Dengan sekop di tangan, ia menggali tepat di samping batu nisan Laras. Tanahnya kering, meski baru diguyur hujan kemarin malam. Setiap sekop yang masuk terasa berat seperti menggali rahasia yang selama ini dikunci. Setelah menggali sedalam 2 meter, ia menemukan peti tua. Bukan peti mati, tapi peti kayu kecil, hanya sebesar lengan orang dewasa. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya, segumpal rambut, 1 gelang emas, dan sebuah foto sobek. Foto itu memperlihatkan Darto muda, Laras kecil, dan Mbok Rini sendiri. Tapi wajah Laras telah dicoret dengan tinta merah, membentuk tanda silang besar. Gelang itu, gelang yang dulu dituduh dicuri oleh Laras. Gelang yang ternyata disembunyikan sendiri oleh Mbok Rini karena iri melihat perhatian Darto pada adik tirinya. Mbok Rini jatuh terduduk, tangisnya pecah. Aku yang mengusirmu. Aku yang membuat Darto benci padamu. Angin berhenti. Tanah di bawah peti itu mendadak amblas sedikit, seolah bumi membuka mulutnya untuk menerima sesuatu. Mbok Rini tak menunggu. Ia menutup peti itu kembali dan menguburnya dengan kedua tangannya sendiri. Tak pakai sekop, hanya dengan jari-jarinya yang berdarah karena terkoyak batu dan akar. Dan saat tanah itu rata, desa Kedung Jati seperti menghela napas panjang. Sejak hari itu, tak ada lagi kepala ayam di teras. Mas Darto mulai pulih perlahan. Ingatannya kembali, meski samar. Ia tak ingat apa-apa selama 2 minggu terakhir, dan hanya bertanya satu hal, kenapa badanku terasa seperti pernah dipakai orang lain? Mbok Rini hanya menjawab dengan senyum yang penuh luka, karena ada yang kau pinjam terlalu lama, dan baru kau kembalikan kemarin malam. Bu Sarti. Ia tak pernah terlihat lagi sejak malam kejadian. Rumahnya kosong, hanya menyisakan kandang ayam dari tulang yang hancur menjadi debu. Tapi beberapa warga bersaksi, mereka melihat bayangan perempuan tua berdiri di tepi ladang setiap malam Jumat. Menatap rumah Darto dari jauh, tak pernah bergerak, hanya menatap. 1 tahun kemudian, di depan rumah Mbok Rini dan Darto, tak ada lagi teras. Karena teras itu kini ditutup pagar bambu dan selalu diberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu beberapa luka tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dijaga agar tidak menganga lagi. Dan kepala ayam sudah tak pernah muncul lagi. Tapi suara Koko kadang masih terdengar di tengah malam. Tepat pukul 12, 1 kali cukup untuk membuat siapapun terbangun dan bertanya dalam hati, apa yang belum kukubur hari ini?